Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023 dengan NIM 11032300045. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang materi matematika diskrit tentang bab kombinatorial. Oke, kita langsung aja masuk. Yang pertama ada definisinya. Yang definisi kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Jadi kombinatorial itu maksudnya dia tuh menghitung sebuah kemungkinan tanpa harus mengenumerasi susunannya seperti itu. Nah, untuk kaidahnya sendiri ada yang pertama kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Nah, contoh untuk kaidah perkalian itu kita langsung masuk ke contohnya aja. Yang pertama ini ketua kelas TE04 hanya satu orang saja, pria atau wanita. Jumlah pria di TE04 itu 65 dan jumlah wanita di kelas itu ada 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua kelas? Nah, caranya adalah tinggal kita jumlahkan saja yang pria, jumlah pria dan jumlah wanitanya. Jadi sama dengan 80 cara. Karena ini hanya memilih satu orang dan itu tidak yang tidak bias gender seperti itu, tidak memandang gendernya. Makanya tinggal kita jumlahkan saja. Oke. Terus untuk yang apa namanya tadi? Untuk yang kaidah perkalian. Nah, ini contohnya untuk kaidah perkalian itu dua orang perwakilan TE04 mendatangi RTA untuk protes nilai kuis. Wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Nah, kalau misalkan dia ditentukan itu harus ada pria dan wanita, ditentukan dua dua jenis yang berbeda, dia bisa menggunakan yang namanya perkalian. Jadi tadi itu jumlahnya pria 65 dan wanita 15, kita kalikan. Jadi untuk jawabannya adalah 975 cara. Nah, ini perluasan kaidah menghitung. Misalkan ada N percobaan masing-masing dengan PI hasil. Nah, untuk kaidah perkaliannya itu seperti ini dan kaidah penjumlahannya seperti ini. Jadi ini itu digunakan untuk kalau misalkan dia itu lebih dari satu. Kalau ini kan cuman ada satu atau dua. Ini kan dua. Ini hanya cuman satu aja, satu jenis. Sedangkan ini lebih dari satu jenis seperti itu. Makanya dikalikan sampai PN hasil. Ini juga sama, lebih dari satu jenis percobaan. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan sampai PN hasilnya. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh sederhananya yaitu bit biner hanya 0 dan 1 saja. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang stringnya itu 5 bit. Nah, terus yang kedua itu panjang stringnya 8 bit. Nah, ini untuk yang 5 bit tinggal kita kalikan saja. Jenisnya kan ada dua. Ya udah, kita tinggal kali 2, terus mintanya berapa kali percobaan? Ternyata 5 bit. Ya udah, tinggal kita kali 5. Atau bisa juga disingkat dengan 2 pangkat 5. Nah, jadi 32 buah. Terus untuk yang 8 string 8 bit ini juga sama, tinggal 2 pangkat 8 aja, jadinya 256 buah. Seperti itu. Nah, ini kan cuma dua jenis nih. Nah, kalau yang ini ada lebih dari dua jenis.
berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999, 9999, termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri, semua angkanya yang berbeda. Nah, posisi kita kita pecah dulu. Jadi posisi satuan itu ada 5 kemungkinan angka, yaitu bisa 1, 3, 5, 7, dan 9. Kan kita mintanya cuma bilangan ganjil aja kan. Nah, posisi ratusan dulu harusnya. Posisi ratusan itu kemungkinan ada 8 angka. Salah, harusnya puluhan dulu. Harusnya puluhan dulu. Jadi dia itu ada kemungkinan 7 angka. Untuk yang ratusan itu ada 8 angka, dan yang ribuan itu ada 8 angka. Langsung kita kalikan semuanya. Jadi 5 kali 8 kali 8 kali 8 kali 7, hasilnya adalah 2240 buah, seperti itu. Ini juga sama seperti yang tadi. Ini yang boleh ada angka berulang. Oh, kalau ini ada angkanya boleh berulang. Kalau yang sebelumnya kan angkanya berbeda. Kalau ini angkanya sama atau berulang itu tidak apa-apa. Jadinya kita satukan seperti ini. Jadinya tinggal kita kalikan juga sama hasilnya 4500. Nah, ini teknik lanjutannya. Kalau yang ini prinsip inklusi eksklusi itu setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan angka 11 atau berakhir dengan angka 11. Nah, karena ini angka biner, jadi kita coba dulu petakan A itu himpunan byte yang dimulai dari angka 11, terus B ini, bukan 11, sorry, ini angka biner ya, jadi 11 gitu. 11 ini diakhiri dengan 11, bukan 11 ya. Sorry. Jadi B ini himpunan byte yang diakhiri dengan angka 11 seperti itu. Terus batasannya adalah 8 bit. Nah, terus A irisan B itu adalah himpunan yang berawal dan berakhir dengan angka 11. Nah, maka untuk gabungannya A dan B adalah himpunan byte yang berawal dengan 11 dan berakhir dengan 11. Kita kelompokkan, jadinya A itu ada 2 pangkat 6, itu 64. Yang B itu ternyata juga sama, 2 pangkat 6, ada 24. Terus irisannya itu ada 2 pangkat 4, yaitu 16. Maka untuk gabungan A dan B, itu tinggal kita A tambah B dikurangi A irisan B, seperti itu. Jadinya hasilnya adalah 112. Seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke materi yang namanya permutasi. Nah, jadi permutasi itu adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek, seperti itu. Contohnya, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola merah, biru, putih ke dalam kotak 1, 2, 3. Nah, jenisnya ada 3 nih. Kotaknya juga ada 3. Nah, manualnya tuh seperti ini. Kalau kita coba dengan cara manual, kita petakan ini merah, biru, putih, biru, ya. Merah, biru, putih. Terus kotak kedua itu kemungkinan, kotak 1 kan kemungkinan antara kalau nggak merah dulu, biru dulu, atau putih dulu. Terus kotak kedua udah pasti biru dan putih, karena merah kan udah. Terus kotak ketiga itu
putih biru berarti. Kalau enggak yang ini biru dulu baru putih, berarti putih dulu baru biru. Jadi urutannya itu bisa merah biru putih atau merah putih biru seperti itu. Dan ini juga sama seperti itu. Jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 kali 2 kali 1. Karena ini 3 kemungkinan, bisa ini 1, 2, 3, ini bisa 2, terus ini sisanya 1. Makanya itu bisa kita sebut dengan 3 faktorial. Seperti itu. Hasilnya adalah 6. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama yang dipilih dari n objek. Oh iya, jadi ini menjelaskan tentang perkalian khususnya atau pemfaktorian ini. Jadi ada n objek dengan jumlahnya itu n. Jadi untuk urutan pertama yang dipilih itu pasti n itu. Terus n dikurangi 1 karena n yang pertama kan sudah masuk ke urutan pertama seperti itu dan seterusnya. Seperti itu, guys. Nah, ini untuk contohnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Penyelesaian. Nah, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Nah, jadi 5 yang pertama, kemungkinan pertama, terus setelah itu 5 dikurangi 1, 4. 4 dikurangi, terus ini 5 kurangi 2, 5 kurangi 3, dan 5 kurangi 4. Jadinya dikali semua, jadinya 120 buah kata. Atau kita bisa menggunakan rumus permutasi, yaitu P 5,5, yaitu 5 faktorial, jadi 120 buah kata. Seperti itu. Terus ini juga sama contohnya. Terus ini permutasi R dari N elemen. Ini ada 6 buah bola yang berbeda warnanya, 3 buah kotak. Dan 3 buah kotak, masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 bola saja. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, jadi caranya adalah dengan kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola buah. Jadi ada 6 pilihan. Terus kotak kedua itu ada 5 pilihan dan kotak ketiga ada 4 pilihan. Jadi tinggal kita kalikan saja kemungkinan-kemungkinan ini. Jadi 6 kali 5 kali 4 seperti itu. Kalau ini kan tadi kebetulan karena jumlah mana tadi? Jumlah ini dan penempatannya itu sama-sama 5, sama-sama dipakai semua. Jadi ini kan langsung dari 5 sampai 1. Nah, sedangkan ini hanya terbatas untuk 3 kotak saja gitu. Jadi kita hanya ambil 3 kemungkinan pertama. Ini 120. Oke. Ini juga sama seperti sebelumnya. Nah, ini rumus permutasi N agar memudahkan. Jadi PNR ini untuk banyaknya barang atau objek, terus R ini tempatnya seperti itu. Jadi rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Oke, sip, ini contohnya. Bisa dibaca sendiri, sama seperti tadi. Terus ini permutasi R N elemen. Definisi yaitu permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R 2 elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R itu lebih kecil sama dengan N. Ya, jadi
tempatnya itu berbatas, sedangkan n-nya itu lebih banyak daripada tempatnya. Dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Betul. Udah, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kombinasi dan permutasi, karena saling berhubungan ya. Kita lanjut permutasi dengan pengulangan. Banyaknya permutasi dari n objek, dari n1 yang sama, dan n2 yang sama, dan seterusnya. Yaitu dengan cara n faktorial dibagi n r tempatnya, seperti itu. R berapa tempatnya. Sama seperti tadi ya. Contohnya ini, tentukan banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata diskrit. Jadi jawabannya adalah, diskrit kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Terus, jadi 7 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, kalau ini tentukan banyaknya banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Jadi rumusnya seperti ini. Kode buku ini sama ya, contohnya seperti sebelumnya. Sama. Next. Nah, langsung ke kombinasi kita. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah, yaitu permutasi dibagi 2 faktorial. Atau bentuknya seperti ini, 3 faktorial dibagi 1 faktorial, dibagi dengan 2 faktorial. Jadi kita uraikan jadi bentuknya seperti ini. Hasilnya 3. Ini ilustrasinya. Terus ini sama seperti contoh sebelumnya ya. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola berwarna sama ke dalam N buah adalah ini. Jadi kita bisa terus dibagi berapa banyak N-nya, terus dibagi dengan tempatnya seperti itu. Tempatnya faktorialkan. Nah, bentuknya seperti ini. N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Seperti itu bentuknya ya. Agar lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Definisi yaitu kombinasi R elemen dari N elemen, atau kita bisa simbolkan seperti ini, adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N elemen, N buah elemen, seperti itu. Nah, interpretasi kombinasi. Nah, contohnya misalkan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari L elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan itu ada himpunan A, itu jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen. Jadi kita bisa mengkombinasikan ini menjadi 2 elemen. Seperti itu. Ini ada 1, 2, bisa 2, 1.
13, 31, 23, 32 seperti itu. Nah, atau bisa kita hitung dengan cara 3 faktorial menggunakan rumus tadi ya. 3 faktorial, terus anunya R-nya adalah 2 faktorial, terus dalam kurung 3 faktorial 3 dikurangi 2 faktorial. Seperti itu. Nah, bentuknya jadi seperti ini dan hasilnya adalah 3 seperti itu ya. Ini agak kacau teman apa. Nah, jadi cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan itu tidak penting atau tidak diperhitungkan seperti itu. Contohnya banyak cara membentuk panitia, komite, komisi, dan sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, contoh caranya adalah karena ini kita tidak memperhatikan posisinya, seperti katanya tadi, susunan hasil pemilihan itu tidak terlalu penting, maka artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Misalkan 5 orang dipilih A, B, C, D, E, penempatannya masing-masing dalam panitia tidak penting. Jadi entah itu A, B, C, D, E, B, A, C, E, D, dan seterusnya. Banyak cara memilihnya adalah dengan cara kombinasi 25,5. Rumusnya sama menggunakan ini. Kita dapatkan hasilnya adalah 53.130 cara seperti itu. Ini sama contohnya. Terus ini juga sama. Nah, ini prinsip inklusi eksklusi juga sama seperti materi sebelumnya ya. Kita skip aja. Terus ini oh ya, ini kalau misalkan permutasi dan kombinasi. Misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. Jadi N1 itu N1 bola di antaranya berwarna 1, N2 itu berwarna 2 dan seterusnya ya. Berapa jumlah cara pengaturan N bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Jika N buah bola itu kita anggap berbeda semua, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah P N, N atau sama dengan N faktorial saja. Dari pengaturan N buah bola itu ada N1, N2, dan N3, N seterusnya. Kalau misalkan kita menggunakan permutasi atau memperhitungkan posisinya, maka bola itu bisa kita rumuskan seperti ini. Jadi Pn sampai seterusnya. Jadi Pn, N dibagi dengan N 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jadinya rumusnya hasil seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Misalkan contohnya ada berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak. Bila Billy mendapatkan 4 buah mangga, Andi serta Tony sisanya masing-masing memperoleh 2 mangga. Nah, jadi penyelesaiannya adalah mangganya ada 8. N1 atau si anak si Billy itu dapatnya 4. Maksudnya
sorry. Ya, Billy itu dapatnya 4 dan Andi dan Tony itu dapatnya masing-masing 2. Dan N1 plus N2 plus N3 itu sama dengan 4 tambah 2 tambah 9 tambah 8. Lengkap ya. Nah, cara membaginya gimana? Nah, jadi jumlah total mangganya dibagi dengan pembagiannya. Jadi ini Billy, ini Andi, dan ini Tony. Kita bagi, terus kita dapatkan ternyata hasilnya adalah 420 cara, seperti itu. Ini contohnya sama seperti sebelumnya, terus ini kombinasi dengan pengulangan. Nah, kalau kombinasi dengan pengulangan, itu misalkan terdapat R buah bola yang sama warnanya, dan N buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Jumlah cara memasukkan bola adalah CN pangkat R. Masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola. Kita langsung masuk ke contohnya aja. Nah, ini lebih enak. Oke, 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Nah, jadi kita anaknya ada 5, R-nya ada 20 untuk yang ini, dan R2-nya itu ada 15. Membagi 20 apel kepada 5 anak. Yang pertama kita membagi 20 apel kepada 5 anak. Itu dengan cara nah 5 tambah 20 dikurangi 1, 20 anak. 20 apel. Cara ya. Nah, jadi seperti ini. 5 ini itu untuk anaknya, 5 orang anaknya, ditambah 20 itu untuk buah apelnya, terus dikurangi 1. Karena paling sedikit 1 kan, boleh mendapatkan lebih dari 1 buah anak. Berarti paling sedikit 1. Sedikit 1, jadi dikurangi 1. Untuk jumlah apelnya itu ada 20. Jadi terus yang ini itu untuk jeruk itu sama. Ini jumlah anaknya. Terus ditambah dengan jumlah apelnya, jumlah jeruk, terus dikurangi 1 karena paling sedikit 1. Terus ini jumlah jeruknya. Terus kita kalikan dan hasilnya bisa kalian cari sendiri. Oke. Terus ini binomial itu ya pokoknya gitu. Skip aja. Udah, itu aja. Gampang. Oke. Cukup sekian video cukup sekian pembahasan materi matematika diskrit pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.